Nabi Muhammad baru mendapatkan SK-nya sebagai seorang Rasul dengan turunnya surah Al-Muddathir ini. Tidak perlu gentar sama siapapun. Karena sesungguhnya yang paling menentukan di alam semesta ini Allah. Segala hal-hal yang buruk, maka tinggalkanlah. Komunikasi antara kami dengan Allah. Karena wadah komunikasi yang paling dekat antara hamba dengan Tuhannya adalah sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, kita kembali bertemu dalam Menyelami Rahasia Al-Quran. Seperti biasa, di Menyelami Rahasia Al-Quran bersama dengan Widya dan tentunya dengan Ustadz Zamakhsyari Hasbullahi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, ini di episode kita yang kesekian, tentunya udah jauh ya, dan kita berada di surah Al-Muddathir. Sahabat Al-Quran, kalau di episode sebelumnya kita membahas mengenai surah Al-Muzammil yang artinya juga masih ada makna berselimut begitu. Di episode kita kali ini yaitu di surah Al-Muddathir masih ada makna selimutnya juga ya Ustadz ya, tapi maknanya sebenarnya tentunya berbeda. Tapi apa nih kira-kira nanti dibalik nama surah Al-Muddathir ini? Langsung saja kalau begitu kita bahas dengan Ustadz Zamakhsyari. Ustadz, tadi memang Widya sudah menyinggung ya, ini kita akan membahas mengenai surah Al-Muddathir yang ada makna selimut juga begitu Ustadz. Ya. Sebelumnya Ustadz sudah pernah kasih tahu kita juga ya bahwasannya selain surah Al-Muzammil ada surah Al-Muddathir juga yang membahas mengenai berselimut begitu. Nah, ini maknanya seperti apa Ustadz surah ini? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudari Widya dan seluruh sahabat Al-Qur'an, surah Al-Muddathir memang artinya berselimut. Hanya saja kalau kita lihat dari sisi bahasa Arab, kata mudathir itu artinya orang yang menutup diri dengan kain yang panjang, yang kita sebut selimut. Ya. Sedangkan muzammil menutup diri, tapi biasanya dengan pakaian yang longgar. Jadi ketika Allah memanggil Nabi dengan panggilan ya ayyuhal muzammil, dan di tempat lain Allah panggil dengan ya ayyuhal muddathir, menunjukkan kadar ketakutan yang dialami Nabi setelah Nabi Muhammad berjumpa dengan Jibril di Gua Hira. Dia pulang dengan begitu tergesa-gesa, minta diselimuti oleh istrinya Khadijah. Waktu itu Nabi bukan hanya ditutup dengan kain yang lebar dan besar, tapi juga dengan pakaian yang lebar dan besar Nabi menutupi dirinya. Sama seperti kondisi psikologi kalau orang melihat sesuatu yang menakutkan. Sering orang misalnya melihat hantu katanya atau melihat jin. Cara terbaik untuk menghilangkan rasa kekalutan itu apa? Menutup mata dan menutup diri agar tidak terlihat kembali tampilan yang begitu menakutkan tadi. Jadi sebenarnya ini gambaran psikologi Nabi, dan Allah panggil kekasihnya dengan panggilan di dalamnya itu seperti ada perhatian khusus dari Allah kepada Rasulullah. Janganlah engkau berselimut karena takut, janganlah engkau berselimut karena engkau menyaksikan sesuatu yang mungkin sebelumnya belum pernah engkau saksikan. Karena turunnya wahyu pertama Iqra di Gua Hira itu adalah persentuhan pertama antara Nabi dalam komunikasinya dengan alam gaib. Tentunya setiap permulaan pasti menimbulkan rasa syok dan sebagainya. Namun pada tataran makna yang lebih jauh, kalau kita melihat baik kata selimut, selimut ini kan identik dengan tidur. Identik juga dengan malas. Biasanya kalau pagi dingin orang suka berselimut ya. Kemudian enggan beranjak dari tempat tidurnya. Nah, ada ungkapan yang disampaikan oleh para ulama, kalau surah Al-Alaq itu ibarat laksana SK pengangkatan Rasulullah sebagai seorang nabi, pengangkatan Muhammad sebagai nabi itu lewat SK turunnya surah Al-Alaq ayat 1-5. Tapi pengangkatan Muhammad sebagai seorang Rasul, yang mana beda Nabi dan Rasul kalau kita kaji dari ilmu akidah, Nabi itu yang dapat wahyu untuk dirinya sendiri.
tapi Rasul yang dapat wahyu untuk disampaikan pada umatnya. Nabi Muhammad baru mendapatkan SK-nya sebagai seorang Rasul dengan turunnya surah Al-Muddathir ini. Maka kita lihat di pembukaan surah ini ada gambaran apa yang harus dilakukan Nabi setelah Nabi menerima wahyu pertama yang Allah sampaikan kepadanya. Ada peringatan di sana, ada seruan untuk berdakwah di sana, dan ini menggambarkan ada dimensi yang lain di surah Al-Muddathir yang tak kita temukan di surah Al-Alaq sebagai surah pertama yang diturunkan kepada Nabi. Oke, kalau gitu langsung saja kita bahas di ayat 1 sampai 10 ya Ustadz ya. Ini membahas mengenai Nabi diperintahkan untuk mendakwahi kafir Quraisy dan mengancam mereka dengan hari kiamat. Ini kisahnya seperti apa Ustadz? Iya, ini pembukaan surah yang saya kira bisa menjadi inti dari surah ini. Inti surah ini adalah ingin menggambarkan bahwasanya pengaruh yang bisa diberikan seorang pendakwah kepada lingkungannya itu sangat bergantung sekali pada persiapan internal pada dirinya yang perlu dipersiapkannya. Kita tahu Nabi Muhammad menyampaikan risalah yang intinya itu menyelisihi apa-apa yang diyakini oleh orang Arab pada kebanyakan. Mereka meyakini berhala-berhala itu adalah perantara untuk bisa dekat dengan Allah. Kemudian mereka meyakini bahwasanya malaikat itu anak perempuan Allah. Mereka meyakini hidup ini ya sudah di dunia saja. Kalau sudah mati itu nggak mungkin ada lagi kehidupan setelah mati. Nah, Nabi Muhammad disuruh menyampaikan hal-hal yang tentunya sangat bertolak belakang dengan apa yang kemudian menjadi warisan pemikiran dari nenek moyang kepada generasi-generasi setelahnya. Nah, untuk itu bagaimana Nabi Muhammad dapat menjadikan dakwahnya efektif dan memberikan pengaruh yang luar biasa besar? Ini dilihat di 10 ayat pertama, di mana Allah memanggil Nabi, ya ayyuhal muddathir, wahai yang berselimut. Udah berakhir masa engkau santai-santai, masa engkau tidur-tiduran pakai selimut, masa engkau hanya mempedulikan dirimu, tapi engkau abai kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Biasanya kalau orang bisa santai karena yang dipikirkannya hanya dirinya. Tapi kalau kita memikirkan dalam konteks yang jauh lebih luas dan horizon yang lebih lebar, tentunya kita tidak bisa bersantai-santai dan berleha-leha di dunia ini. Maka dikatakan ayat kedua, kum fa'anzir, bangunlah kau dan berikan peringatan. Nah, jadi kata-kata fa'anzir di sini menarik kalau kita kaji. Kenapa? Satu sisi tugas seorang nabi dan rasul bukan hanya memberi peringatan, tapi juga memberikan kabar gembira. Jadi nabi itu dalam dakwahnya harus seimbang, kasih kabar gembira, orang yang beriman masuk surga. Tapi kasih peringatan juga, kalau kalian kufur kalian masuk neraka. Kan begitu, harus imbang dia. Nah, tetapi di surah Al-Muddathir Allah fokus kepada tugas Nabi memberikan peringatan. Gak ada disebutkan kum wabashir fa'anzir misalnya, kasih kabar gembira baru kasih peringatan. Tidak. Seakan-akan tugas Nabi hanya kasih peringatan. Ini menggambarkan kepada kita di awal dakwah bahwasanya momentum yang ada ketika itu menuntut Nabi mendahulukan memberi peringatan daripada kasih kabar gembira. Kenapa? Karena orang yang hidup di zaman jahiliyah sudah begitu jauh dari nilai-nilai fitrah, sudah begitu jauh dari nilai tauhid, sehingga mereka harus disentak, dibangunkan dari kelalaian yang begitu panjang, dan untuk membangunkan orang yang lalai perlu peringatan. Sama seperti sekarang, ada ustadz-ustadz fokus cerita misalnya yang enak-enak. Ya, cerita surga, cerita yang baik-baik, ya. Tapi ada yang sibuk cerita tentang mati saja. Ya. Nah, boleh jadi cerita tentang mati ini cocok untuk objek dakwah tertentu. Kenapa? Ketika mereka sudah terlalu lalai, perlu lebih didahulukan peringatan daripada kabar gembira. Tapi di sisi lain, orang yang sudah putus asa,
Kalau dikasih peringatan terus, malah dia pesimis. Iya. Maka di sini perlu untuk menyesuaikan materi dakwah dengan siapa yang didakwahi. Nah, ini yang diisyaratkan oleh kata-kata kun fa'anzir. Kemudian, ini yang ketiga, menarik juga. Wa rabbaka fakabbir. Dan Tuhanmu agungkanlah. Nah, setidaknya kata-kata wa rabbuka fakabbir ini punya dua arti. Arti dekat dengan arti yang lebih dalam. Arti dekat apa? Ya, kalau kita mau berdakwah, ya kita banyak-banyak mengucapkan takbir, Allahu Akbar misalnya. Ya. Tapi ini makna yang saya kira bukan menjadi maksud di dalam ayat ini. Kita sering melihat tentunya ketika orang menyampaikan satu materi dakwah. Kadang-kadang materi dakwah itu pastinya ada yang bersinggungan dengan kepentingan orang banyak. Iya. Boleh jadi ada orang merasa terganggu dengan materi dakwah. Tersindir begitu, Ya, Ustaz ya? misalnya cerita tentang riba, sedangkan dia praktisi riba. Oke. Misalnya orang cerita tentang judi, sedangkan dia mengamalkan judi. Begitu cerita tentang Islam mengharamkan judi, kan terganggu kepentingannya. Nah, untuk itu tak jarang seorang pendakwah ini pastinya dalam dakwahnya perlu memiliki keberanian dalam menyuarakan kebenaran. Pertanyaannya, bagaimana seorang itu tidak gagok atau tidak gentar ketika harus berhadapan dengan orang yang didakwahi yang mungkin mencelakakan dirinya. Nah, disinilah ayat ini perlu kita hadirkan. Wa rabbaka fakabbir. Ada sebuah cerita menarik. Dulu ada seorang ulama besar namanya Al-Izz bin Abdussalam. Al-Izz bin Abdussalam ini dapat gelar Sultanul Ulama, sultannya para ulama. Itu berarti tingkatnya ulama dari para ulama begitu, Ustaz? Ya, artinya karena dia punya bisa kita katakan ya, pengikut yang banyak sekali. Okay. Nah, suatu ketika dia datang ke istana untuk menasihati raja. Dan raja ketika itu sudah sangat melewati batas dalam kediktatorannya. Datang untuk menasihati raja. Ketika itu semua muridnya sudah khawatir. Ini bakal tak pulang ini ulama kita kalau dia datang masuk ke istana. Namun yang terjadi justru Sultanul Ulama tadi dia sampaikan nasihatnya dengan begitu berani dan tampak si raja itu tertegun, tak bisa berbuat apa-apa dan hanya kuasa untuk mengiyakan apa yang didikte oleh imam tadi. Begitu dia pulang, muridnya semua bertanya, ya, kok bisa Anda menyampaikan materi dakwah dengan begitu berani dan lugas seperti itu? Apa jawaban dari Imam Izz bin Abdussalam? Beliau katakan, ketika aku masuk istana, aku bayangkan keagungan Allah, maka tampak kerdil semua selain Allah. Jadi tidaklah sebuah kebetulan satu kata yang paling bisa membakar semangat juang orang adalah kata-kata Allahu Akbar. Karena ini bukan sekedar kata-kata yang terucap atau slogan semata. Tapi kalau kita dalami maknanya, Allahu Akbar itu mengandung esensi pesan, ya, tidak perlu gentar sama siapapun. Karena sesungguhnya yang paling menentukan di alam semesta ini Allah. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Kalau Allah berkehendak, siapapun tak ada yang bisa menahan. Kalau Allah tak mengizinkan, tidak ada sesuatu apapun yang dapat terjadi. Nah, ini makna dari kata-kata wa rabbaka fakabbir. Kemudian, apa tuntutan berikutnya bagi seorang pendakwah? Wa thiyabaka fatahhir. Dan pakaianmu sucikan. Nah, sama seperti wa rabbaka fakabbir, ada makna yang dekat, ada makna yang jauh. Makna yang dekat apa? Seorang ketika berdakwah perlu membersihkan pakaiannya. Ya, artinya bagaimanapun juga penampilan itu sangat berpengaruh untuk bisa mempengaruhi orang banyak. Coba bayangkan kalau seorang mau berdakwah tapi nampak tampilan dirinya pun tak meyakinkan. Maka kemungkinan orang tak mau mendengar apa yang diucapkannya. Apalagi kita hidup di zaman sekarang, penampilan itu sesuatu yang sangat
mendukung ketercapaian apa yang ingin kita raih. Nah, jadi Allah katakan, pakaianmu bersihkan. Seorang yang mau berdakwah harus tampak rapi, bersih, ya. Nah, bahkan kalau kita lihat ulama-ulama masa lalu seperti Imam Malik itu sebelum masuk ke masjid untuk menyampaikan dakwahnya, itu Imam Malik bersolek sampai setengah jam. Dikatakan, kenapa? Karena Imam Malik ingin wibawa ilmu itu tampak ketika dia menyampaikan ilmunya. Jadi tidak benar kalau orang mengatakan penampilan tak penting itu. Tidak. Ulama-ulama yang besar itu sadar bagaimanapun kita akan dinilai dari apa yang nampak. Walaupun penilaian utama bukan di sana. Tapi tak boleh diabaikan. Nah, tapi makna yang jauh. Pakaian di sini maknanya adalah tampilan dari diri kita. Seakan-akan Allah katakan begini, kalau kau mengajak orang untuk suci, maka apapun yang kau ceramahkan tidak akan bermanfaat kalau kau sendiri belum mensucikan dirimu dari apa-apa yang kau nasihatkan kepada orang. Jadi saya kira begini, hampir semua profesi kita masih tolerir kalau seorang itu ngomong A tapi yang dia buat B, kecuali profesi dakwah. Ya, saya mohon maaf kadang-kadang lihat bahwa anak ke dokter paru anak, rupanya dokternya pun merokok. Padahal dia dokter paru. Tidak ada yang lebih tahu bahaya rokok terhadap paru-paru melebihi dokter paru. Tapi dia merokok. Tapi kalau kita mendengar ceramah ustadz, dia mengatakan ayo kita sholat, tapi nampak dia tak sholat, maka sedikit pun orang tidak akan mau mendengar apa yang diucapkannya. Ini makna dari kata-kata wasiyabaka fatahhir. Maka sebelum kita fokus untuk membenahi perilaku orang lain, seorang pendakwah harus memastikan terlebih dahulu apa yang diucapkannya kepada orang banyak sudah diimplementasikannya terlebih dahulu pada dirinya sendiri. Kemudian warrujza fahjur. Segala hal-hal yang buruk maka tinggalkanlah. Ya, sama seperti itu. Allah mengatakan dalam Quran betapa murkanya Allah kalau seorang itu mengatakan apa yang tak dibuatnya. Ya, antara ucapan dengan tindakan dan perilaku ini bertolak belakang. Maka dari itu Allah katakan wala tamnun tastakthir. Jangan juga engkau memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Artinya apa? Dakwah itu adalah usaha tanpa pamrih. Nggak boleh hitung-hitungan. Aku sudah kasih begini, nanti berapa baliknya. Maka ini semua menghapus dampak besar yang bisa disampaikan oleh kalimat dakwah itu sendiri. Dan kunci yang terakhir, walirabbika fasbir. Nonsen bercerita dalam dakwah kalau orang tak punya nilai sabar. Karena sabar itu pendukung utama kesuksesan ketika kita ingin mengajak pada kebaikan. Walaupun kadang-kadang kita difitnah, dicaci, atau bahkan dipersekusi dan sebagainya, sabar adalah kunci. Nah, barulah di penutup pembukaan ini Allah ingatkan kita tentang hari kiamat. Ini menunjukkan sekali lagi pada konteks objek dakwah yang sudah tenggelam di dalam kelalaian yang nyata. Tidak ada materi dakwah yang lebih utama untuk disampaikan selain mengingatkan tentang kiamat. Karena mengingatkan orang tentang kiamat, tentang kematian, ini melembutkan hati. Ya, karena biasanya orang terkesan tak mau ingat mati karena mengganggu zona nyaman. Tapi justru dengan mengingat mati, kita akan memperbaiki sikap kita, perilaku kita, bahkan tutur kata kita untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Ini dia pembukaan dari surah Al-Muddatsir ini. Ternyata menjadi pendakwah itu gak bisa sembarangan juga ya, Ustaz ya. Dari penampilan juga akan dinilai begitu, apalagi dari sikap dan perilakunya juga. Tepat sekali. Betul. Oke, kita ke poin selanjutnya yaitu di ayat 11 sampai 26 itu adalah mengenai nikmat Allah ya Ustaz ya. Agar
kepada Al-Walid ibnu Mughirah, Mughirah, ya. oke, agar hatinya melunak terhadap Islam, kemudian kepentingannya dan cinta dunia membuatnya menolak masuk Islam. Ini gimana kisahnya? Ya, ini salah satu kisah yang cukup menarik. Al-Walid bin Mughirah ini salah satu tokoh pembesar Quraisy. Dan Al-Walid bin Mughirah ini adalah ayahanda dari Khalid bin Walid. Oke. Jadi ayahnya dulu bisa dikatakan tangan kanan Abu Jahal. Abu Jahal dalam setiap aksinya ngitus Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah dalam hidupnya termasuk di antara orang yang paling banyak dapat nikmat. Hartanya luar biasa banyak. Status sosialnya juga luar biasa bagus. Istri dan anaknya juga jumlahnya banyak. Namun, walaupun dia diberikan Allah akal dan pikiran yang tajam, tapi cintanya terhadap dunia membuat dia apa? Ya, tertutup dari kebenaran. Suatu ketika dikisahkan di sini, Abu Jahal mengutus Al-Walid bin Mughirah untuk berdebat dengan Nabi. Maka Rasulullah pun membacakan untuk Al-Walid beberapa ayat Al-Quran, kalau tidak salah dari surah Fussilat. Dibaca. Maka ketika itu Al-Walid bingung. Satu sisi ada seruan dalam hatinya yang menyuruh dia untuk ikuti ayat ini. Imani apa yang disampaikan Muhammad. Tapi di sisi lain, Al-Walid berpikir panjang. Kalau aku ikuti, maka aku akan ikut kelompok Muhammad. Maka aku akan kehilangan status sosialku. Mungkin daganganku juga terancam. Mungkin anak-anakku juga nanti akan dicemooh dan lain sebagainya. Hingga pada akhirnya Al-Walid ini berpikir keras. Kalau aku pulang nanti menghadap Abu Jahal, kira-kira apa yang aku katakan kepadanya tentang Al-Quran? Kalau Al-Walid mengatakan Quran itu syair, niscaya dia menyelisihi kata hatinya. Karena dia orang paling tahu tentang syair dan dia tahu Quran itu nggak sama dengan syair. Ya. Yang kedua, kalau dia mengatakan Muhammad itu gila dan ucapan Al-Quran itu ucapan orang gila yang nggak ada makna, dia juga menyelisihi kata hatinya. Karena dia tahu nggak ada orang yang lebih waras berpikirnya melebihi Muhammad. Ya. Sehingga Al-Walid ketika itu memutuskan, kalau begitu tinggal opsi terakhir. Aku akan katakan Al-Quran itu sihir. Kenapa? Karena Quran bisa mempengaruhi orang. Dan akhirnya inilah kata-kata yang dibawa oleh Al-Walid ketika kembali kepada Abu Jahal. Abu Jahal mengatakan, wahai Al-Walid, nampak wajahmu berbeda dengan wajahmu ketika pergi. Apa Muhammad telah mensihirmu? Al-Walid mengatakan, ya, Muhammad mensihirku. Padahal ketika Nabi bacakan ayat-ayat dari surah Fussilat di hadapan Al-Walid, hampir saja dia bersyahadat. Jadi ini menggambarkan kepada kita bagaimana keras kepalanya seorang dan bagaimana takut keimanan itu akan berimbas pada hilangnya segala kepentingan dunianya. Ini membuat dia memutuskan untuk tak beriman. Ya. Oke, baik. Ternyata bukan mengikuti kata hati, tapi jadi mengikuti apa kata orang begitu. Betul, Ustaz, ya. mengikuti Abu Jahal. Karena kan begini juga, banyak orang takut meninggalkan zona nyaman dalam hidupnya. Dan urusan masalah akidah ini urusan yang bukan masalah sepele. Okay. Ya, satu sisi dorongan kita untuk beriman kepada yang benar itu kuat sekali. Kita baru tenang kalau kita memperhambakan diri kepada Tuhan yang benar. Tapi sisi yang lain, banyak aturan-aturan Tuhan yang benar tadi mungkin nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sehingga kita mencoba untuk menolaknya. Inilah yang terjadi kepada Al-Walid bin Mughirah. Oke, baik. Kita ke poin selanjutnya, sahabat Al-Quran, yaitu di ayat 27-37 mengenai deskripsi neraka jahanam dan sumpah Allah bahwa neraka di antara urusan yang besar. Ya. Kita tahu tadi di pembukaan surah, sebaik-baiknya materi disampaikan dalam dakwah adalah cerita tentang hari kiamat. Dan hari kiamat akan membagi umat manusia menjadi dua kelompok besar. Tanpa ada kelompok ketiga. Kelompok yang masuk surga atau kelompok yang masuk neraka. Nah, banyak orang menganggap enteng neraka ini.
disinilah kemudian surah Al-Muddathir mendeskripsikan kepada kita bagaimana neraka Saqar, neraka yang Allah siapkan itu neraka yang begitu dahsyat. Allah katakan, ya sauslihi Saqar, aku akan masukkan orang yang mendustakan Quran ke dalam neraka Saqar. Wa ma adraka ma Saqar, tahukah kalian apakah neraka Saqar itu? La tubqi wa la tadhar, tempat siapapun yang dimasukkan ke dalamnya tak akan tersisa karena hangus dibakar. Ya, lawahatun lil bashar, itulah tempat yang menghimpun orang-orang kafir untuk kemudian disiksa dan menerima balasan yang setimpal dari apa yang mereka lakukan. Dan Allah katakan di sini, alaiha tis'ata asyar, neraka Saqar dijaga oleh 19 malaikat. Nah, yang paling menarik ketika ayat ini sampai kepada Abu Jahal, karena hatinya sudah tertutup oleh kekufuran, ayat ini dijadikan bahan olokan oleh Abu Jahal. Abu Jahal mengatakan, kalau neraka yang dibilang Muhammad hanya 19 malaikat penjaga, aku lawan 10, sisanya kalian, katanya. Dia menganggap enteng tentang, padahal ini kan urusan gaib yang nggak boleh kita perolokkan. Ya, satu malaikat saja membuat Nabi sampai berselimut. Itulah Jibril. Konon pula 19 malaikat yang memang tugas utama menjaga neraka. Apakah mungkin manusia lemah macam Abu Jahal ya bisa lari ya dari penjagaan 19 malaikat yang digambarkan dalam ayat ini. Jadi ini olok-olokan yang tentunya tak pantas dilakukan oleh siapapun ketika membaca informasi gaib yang disampaikan Allah dalam Al-Quran. Oke, baik. Nah, ini kita langsung rangkum aja ya Ustaz, dari ayat 38 sampai 56 ini mengenai dialog mukmin penghuni surga dengan penghuni neraka, kemudian mengenai orang musyrik enggan beriman begitu Ustaz, dan perubahan mereka seperti keledai. Memang kalau cerita neraka, sedetail apapun deskripsi Allah tentang neraka, semua ayat tentang neraka dan surga hanyalah ayat yang mendekatkan fantasi kita tentang hakikat neraka dan surga. Nikmat surga tak mampu tergambarkan oleh kata-kata. Sebagaimana dahsyatnya neraka tak mampu untuk dideskripsikan oleh kata-kata. Jadi kita hanya sekedar berfantasi dan membayangkan gimana dahsyatnya neraka, gimana nikmatnya surga. Tapi yang paling menarik dari surah Al-Muddathir ini adalah Allah mengabadikan ternyata nanti di akhirat kelak ya penduduk surga dan neraka saling intip-intipan ya, sehingga terjadilah dialog. Ya, penduduk surga yang berada di surga dengan segala kenikmatannya ngintip melihat neraka Saqar. Di mana di situ banyak sekali orang-orang yang disiksa dari penduduk neraka. Muncullah pertanyaan dari penduduk surga yang beriman. Apa kata mereka? Qalu ma salakakum fi saqar. Kalian kenapa kok bisa masuk neraka Saqar? Ini dialog yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita. Ya, apa jawaban dari orang-orang yang disiksa dalam neraka? Mereka mengatakan, qalu lam naku minal musallin. Sebab pertama kami masuk neraka Saqar karena kami di dunia tak sholat. Jadi masalah sholat sekali lagi menggambarkan ini amalan yang paling menentukan. Hal pertama yang akan dimintai pertanggungjawaban dari mukmin adalah sholatnya. Kalau baik, baik semua amal yang lain. Kalau rusak, rusak semua amal yang lain. Itulah sholat. Ya, maka di sini pertama kami nggak sholat. Yang kedua, nah kami nggak sholat. Ini makna jauhnya apa? Hubungan kami sama Allah terputus. Tak pernah ada komunikasi antara kami dengan Allah. Karena wadah komunikasi yang paling dekat antara hamba dengan Tuhannya adalah sholat. Ketika kita sujud, itu adalah momentum kita merasa paling dekat dengan Allah. Nah, kalau nggak sholat berarti nggak ada komunikasi sama Allah. Yang kedua, walam naku nut'imul miskin. Kami di dunia nggak pernah kasih makan orang miskin. Kalau sebab pertama terputus hubungan dengan Allah, yang kedua terputus hubungan dengan orang yang membutuhkan. Ada uang tapi nggak pernah berbagi, nggak pernah berderma, nggak pernah membayar zakat, tak pernah bersedekah. Ya, dia hidup
dalam kenikmatannya sendiri. Persetan orang lain, selama aku kenyang, untuk apa pikirkan orang? Nah, ini yang tak boleh, supaya kita terhindar neraka sakor. Yang ketiga, ini yang sangat bahaya sekali kalau kita renungkan. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Di dunia dulu, kami sering nongkrong-nongkrong, menceritakan untuk kejelekan Islam, mencemooh para ulama, ya, memperolok para nabi. Kami duduk situ, walaupun nggak ngomong, tapi betah kali mendengar. Tapi mendengar. Ya. Nah, ini sesuatu yang menggambarkan ketika kita salah memilih majelis atau tempat duduk, ini bisa imbasnya luar biasa. Kalau orang duduk setel YouTube, ya, media art, dengar tentang mentadaburi Quran ini, ya, setengah jam, ini sebaik-baiknya majelis. Dapat ya hal yang bisa membuat dia makin dekat dengan Allah. Tapi ketika dia duduk di kedai kopi, cerita pula tentang menggosip atau yang lain, itu justru bisa menghantarkan dia untuk masuk kepada sebab ketiga. Kami dulu mencemooh agama, melecehkan agama. Ya, baru yang terakhir, wa kunna nukazzibu biyaumiddin. Sebab kami masuk neraka sakor karena di dunia kami tak yakin ada hari kiamat. Dianggap mati ya sudah, habis manusia. Meninggal ya sudah, berhenti kehidupannya. Tidak ada pertanggungjawaban setelah itu. Maka dari itu, di penutup surah ini Allah menggambarkan sebenarnya bukan Allah nggak mau kasih hidayah, tapi yang jadi problem adalah kebanyakan orang kafir menutupi diri mereka dari hidayah. Bukan Allah nggak mau berikan hidayah. Ya, yang terjadi apa? Nah, macam tadi Nabi mau bacakan ayat saja langsung lari orang kafir. Nanti Muhammad mensihirmu dengan Qur'annya, katanya. Padahal kita hanya menyampaikan dakwah. Nah, hingga ayat ini menggambarkan bagaimana orang-orang kafir itu lari dari Al-Quran dan dari dakwah seperti larinya keledai-keledai liar ketika jumpa dengan singa. Kalau nampak di Discovery Channel, di savana itu, ya bagaimana keledai itu berkumpul, begitu tang singa langsung lari dia. Nah, begitu juga banyak orang, kita baru mau menyampaikan saja satu dua kata tentang Islam, tentang Quran, langsung tutup, nggak usahlah, nggak usah dengarlah. Bagaimana kemudian dakwah itu bisa sampai? Sedangkan kita menutup diri dari membuka pintu hati agar menerima dakwah dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu Allah katakan, kalla innaha tadhkirah. Quran ini peringatan. Faman syaa zakara. Siapa yang mau mendapat hidayah, hendaklah dia ingat Quran, kaji Quran, bahas isi Quran. Niscaya akan terbimbing untuk sampai kepada jalan yang benar. Ya. Ya, itu dia sahabat Al-Quran untuk surah Al-Muddatsir. Maknanya banyak ya ternyata Ustaz, walaupun ayatnya sebenarnya tidak begitu banyak, hanya 56, tapi yang dirangkum oleh Ustaz tadi sangat luar biasa mengenai hari kiamat, kemudian bagaimana sebaiknya seorang pendakwah begitu. Betul. Dan apa saja yang bisa menyebabkan kita masuk neraka, begitu ya sahabat Al-Quran. Jadi video tutup dulu surah Al-Muddatsir sampai di sini. Terima kasih Ustaz untuk ilmunya hari ini di episode kita kali ini. Kita akan kembali lagi sahabat Al-Quran di episode selanjutnya. Video aja kembali untuk like, komen, dan subscribe ke YouTube channel kita, dan tentunya masih ada episode-episode lain yang akan kita bahas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.